tentu UGM bergerak, profesor tidak boleh onani karena profesor juga harus melakukan pengabdian masyarakat, dan itu secara legal memang disyaratkan, ya, memang disyaratkan dalam posisinya sebagai dosen, dan secara kelembagaan kita canangkan di Dewan Guru Besar. Onani itu maksudnya begini, dari kecil ngurus pangkat, naik pangkatnya, gajinya tambah, dapat tunjangan dosen, kemudian tekun lagi, penelitian banyak, pengabdiannya banyak, kemudian menghasilkan profesor, gajinya tambah, ya, tapi dinikmati sendiri, ya, merancang sendiri, merekayasa sendiri, berikhtiar sendiri, untuk dinikmati sendiri. Itu kan tidak beda dengan onani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Wawancara ini menurut rencana juga akan kami terbitkan sebagai buku. Saat ini kami sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum MSc. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, saya Bang. Ya, Prof, pertama mungkin untuk perkenalan, berkenan untuk menceritakan sejak kuliah di UGM, berkarir di UGM sampai sekarang menjadi Dewan Guru Besar. Silakan, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang didaulat oleh para guru besar muda untuk untuk menjadi ketua Dewan Guru Besar. Ya, guru besar muda itu kan banyak, ya. Mereka saling melempar, tidak mau jadi ketua Dewan Guru Besar, dicarilah yang paling tua. Maka saya diminta menjabat sebagai ketua. Setelah sekian lama hilang mundar-mandir Jogja, Jakarta, ya. Karena selama ini ya sudah lulus dari Jakarta, ya. Sebelum menjabat sebagai ketua Dewan Guru Besar, saya aktif di NU sebagai wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Jadi Jogja, Jakarta separuh-separuh, ya, masih di kampus UGM tapi wakil ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama di Jakarta aktifnya. Tugas terakhir yang sampean sebagai ketua umum, wakil ketua umum itu, saya harus memimpin Universitas NU di Jakarta dan Universitas NU di Sumatera Barat. Ya. Tentu ketika saya balik kampus, dua jabatan itu harus saya kembalikan, dan kebetulan pas bareng dengan saya lulus sebagai Waketum PBNU. Ya, sudah lulus, ya balik Jogja lah. Ya. Di Fakultas Teknologi Pertanian, ya kemarin itu kita ngisi penyegaran untuk akreditasi penyamaan persepsi para penilai untuk BKD, beban kerja dosen. Saling mengenalkan, ternyata masa kerja saya di UGM itu sudah 43 tahun. Ya, jadi sudah cukup. Saya di Fakultas Teknologi Pertanian, alhamdulillah di penghujung khidmat sebagai dosen di UGM ini
saya menjalankan tugas sebagai Ketua Dewan Guru Besar. Ngaten Bang. Asli kulon Demak. Oh, enggak, tetangganya Pak Bambang. Iya, saya Semarang. Enggak, nah Pak Bambang kampanye ke Demak itu, nah saya ngincen lah. Ada bedanya Fakultas Teknologi Pertanian dengan Fakultas Pertanian, Prof? Oh, beda sekali. Beda sekali. Jadi Fakultas Teknologi Pertanian itu berkonsentrasi pada urusan off-farm. Ya, urusan off-farm yang ada juga sedikit on-farm, tapi kita pada urusan off-farm-nya, meskipun pertanian juga ada off-farm-nya. Jadi kami menekuni khusus dulu kita tuliskan sebagai teknologis. Tapi kalau kita berbicara teknologi secara umum, bercocok tanam pun itu juga teknologi. Ya, di Fakultas Pertanian juga berkutat dengan teknologi. Jadi kita definisikan begini aja. Kalau Fakultas Pertanian banyak berkaitan dengan on-farm dan konsekuensi dari on-farm itu. Usaha tani di sawah, berikut ubur rampenya, sampai pemasaran, sampai pengolahan, dan lain sebagainya. Sementara Fakultas Teknologi Pertanian berkutat yang pertama di alat-alat rekayasa penunjang pertanian, kemudian yang kedua adalah pengolahan hasil pertanian, berkonsentrasi pengolahan hasil pertanian, dan yang ketiga berkonsentrasi pada sistem industri pertanian. Bagaimana rangkaian dari semua urusan pertanian itu tertata dengan baik, diatur dengan baik, dengan pendekatan sistem, dan itu tentu maaf saya membuka ini. Jadi bedanya di situ. Sementara kalau pertanian basisnya adalah bercocok tanam, kemudian ditambah ada agribisnis, ada ilmu hama, ilmu penyakit, ya, ada ilmu budidaya, ada ilmu benih dan lain sebagainya. Ini bedanya di situ. Tapi erat sekali kaitannya dengan on farm. Pengendalian hama dan penyakit misalkan, itu kan urusannya dengan tanaman. Nah, ke sana. Nggih, Bruno, Pak. Rasanya saya pernah ketemu ya, Prof, di suatu desa di Demak kalau nggak salah. Mungkin sekali. Sangat mungkin gitu, karena saya tursup. Ya. Saya tursup di DPR, DPRD, di pemerintah daerah. Ya. Kalau ada reuni keagama di Jawa Tengah, ya, saya sering ditangkap urusan ketahanan pangan, kedaulatan pangan misalkan. Ya, itu saya biasa bergabung dengan teman-teman Dinas Pertanian Jawa Tengah atau Badan Ketahanan Pangan Jawa Tengah. Ya. Mulai zamannya Pak Edi Sutanto, ya, Bu Gayatri, teman-teman para pejabat ketahanan pangan Bimas waktu itu. Teman-teman saya sudah pada pensiun, sekarang yang ada murid-murid saya. Ku berjanji
Ulama ini kan Dewan Guru Besar UGM mengadakan webinar Ya, tentang Pancasila dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar setelah amandemen. Nah, mungkin bisa ya. dijelaskan kesimpulan dari webinar itu, dan kalau nggak salah kan ada rekomendasi harus Oke. diteruskan. Nah, itu apa langkah-langkah yang diambil oleh DGP? Sekarang kami review pada tingkat internal, terus tentu harus melakukan in-depth study, ya, in-depth study. Tanggal 27 next week kita ada seminar tentang jati diri itu, menguak bagaimana teorisasi tentang tentang Pancasila itu, bagaimana itu implementasinya, bagaimana itu dipraktekkan oleh Sivitas Akademika di UGM. Pimpinan-pimpinan fakultas mana yang punya contoh terbaik pelaksanaan jati diri atau pelaksanaan Pancasila itu. Jadi masih dalam tingkat Dewan Guru Besar untuk melakukan diseminasi pemikiran guru besar. Jadi tanggal 27 nanti pembicaranya adalah Profesor Sutaryo, ya, yang kita paksa turun gunung beliau, kemudian diterjemahkan oleh Profesor Kuncoro, ya, untuk bagaimana itu aplikasinya dalam skenario seperti apa Dewan Guru Besar mengusulkan untuk diaplikasikan di kampus Universitas Gadjah Mada. Kemudian kita ambil beberapa contoh fakultas yang sudah menyentuh itu sebagai best practices. Ya. Ini kita masih mencari fakultas yang paling eligible untuk tampil di situ, masih kita cari mendampingi dua pembicara itu. Jadi kita putting down di landasan di bumi. Kalau kita teriak-teriak tentang Pancasila itu apa toh? Seperti apa toh harusnya, dan bagaimana itu kita praktekkan. Lah, ini dalam sisi kajian tentu nanti semua aspek kehidupan termasuk bagaimana undang-undang dasar itu, peraturan perundangan apapun, sikap hidup kita apapun, itu harus merefleksikan bahwa kita ini Pancasilais. Itu idealisasi dari Dewan Guru Besar. Ya, idealisasi Dewan Guru Besar. Kalau Pak Bambang ketemu, di jalan ketemu, ketemu di jalan kenalan orang UGM, itu idealisasinya begini. Alumni UGM, dosen UGM, mahasiswa UGM, karyawan UGM, itu karakternya seperti apa toh? Karena universitas ini tiap hari berbicara tentang jati diri, ya, terutama tentang Pancasila tadi, ya, dengan segala implikasi kejati dirian yang lain, itu seperti apa toh keluarga besar Universitas Gadjah Mada itu, mahasiswanya, dosennya, ya. Tentu dosen misalkan kalau diskusi itu ya ramiso-miso, misalkan gitu, ya, sederhana sekali, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Ini kan ada moralite dan kode etik yang dibangun berdasarkan jati diri itu. Jadi jati diri kita kan 5, tasih kemutan toh, Bang. 5, mulai dari Universitas UGM sebagai Universitas Kerakyatan, Kebangsaan, Nasional, Pusat Kebudayaan, Perjuangan, dan Pancasila. Jadi ada 5 butir yang, kalau itu kita letakkan di bumi, itu menghasilkan dosen seperti apa, mahasiswa seperti apa, ya. Kalau udah ada bekasnya, lo ngapain kita ngomong-ngomong tentang jati diri? Kalau kita tidak bisa melakukan karakterisasi, ya, itu idealnya begitu. DGP ini kan mempunyai tugas, punya misi untuk menjaga integritas moral dan etika
seluruh sivitas akademika UGM. Nah, menurut Betul. Dewan Guru Besar ini sampai saat ini apa Prof, yang apa sudah sangat kuat untuk pengamalannya. Dan kira-kira apa yang masih perlu diperhatikan? Promosi tentang tidak pernah berhenti untuk kampanye tentang jati diri itu. Ya. Tentang jati diri itu tidak pernah lupa bahwa UGM misalkan hari ini kita usulkan sebagai Universitas Kecerdasan, Dewan Guru Besar mengusulkan pada pimpinan universitas harus berani menampung sejumlah tertentu dari seluruh kawasan di Indonesia, ya, katanya nasional dan kerakyatan, seluruh rakyat di Indonesia untuk bisa mengakses pendidikan tinggi di UGM. Ya, ini harus kita tawar-menawar terus dengan pimpinan universitas dan ini bagian dari identitas kerakyatan. Ya. Kemudian dalam urusan Pancasilaan tentu hidup multikultural berdampingan itu tentu menjadi penting sekali. Ya. Pancasila tidak pernah kita berhenti kampanye tentang Pancasila. Beberapa minggu yang lalu kami melakukan kuliah umum, ya, kuliah umum tentang Pancasila ke ribuan mahasiswa yang pada semester yang lalu mengambil mata kuliah Pancasila. Ya. Kita wajibkan untuk mengikuti kuliah umum dan itu menjadi syarat yang harus dipenuhi bagi mereka yang ambil Pancasila. Jadi urusan kerakyatan, urusan itu apa jati diri itu selalu kita kampanyekan. Tentu keterbatasan begini. Dewan Guru Besar itu bertugas untuk memberikan sumbang saran kepada khususnya kepada pimpinan universitas dan sumbang saran kepada negara. Tapi tidak punya space untuk melakukan. Hari ini saja, hari ini kita mencoba menawar dalam 3 bulan kepengurusan Dewan Guru Besar mutakhir ini, dan itu sudah disetujui oleh pimpinan MBA Pak Pratikno dan pimpinan universitas Pak Panut, sudah disepakati bahwa ada 2 hal yang harus yang disepakati, bahwa profesor harus turun ke bawah. Profesor itu harus goes to frontier bahasanya, ya, goes to frontier, turun ke bawah, turun ke segala penjuru Indonesia. Ini tentu baru dicanangkan, realisasinya nanti tentu kita menunggu bagaimana kemungkinan yang bisa kita rintis, ya, terutama persoalan financial backup-nya, ya, harus melakukan pengabdian masyarakat, ya. Goes to frontier itu profesor, intinya profesor itu tidak boleh onani, ya, tidak boleh onani. Nah, selama ini profesor kan banyak onani, ya. Tentu UGM bergerak profesor tidak boleh onani karena profesor juga harus melakukan pengabdian masyarakat dan itu secara legal memang disyaratkan, ya, memang disyaratkan dalam posisinya sebagai dosen dan secara kelembagaan kita canangkan di Dewan Guru Besar. Onani itu maksudnya begini, dari kecil ngurus pangkat, naik pangkatnya, gajinya tambah, dapat tunjangan dosen, kemudian tekun lagi, penelitian banyak, pengabdiannya banyak, kemudian menghasilkan profesor, gajinya tambah, ya, tapi dinikmati sendiri, ya, merancang sendiri, merekayasa sendiri, berikhtiar sendiri, untuk dinikmati sendiri. Itu kan tidak beda dengan onani, ya. Nah, ini yang hari ini berkah bagi keberadaan guru besar itu harus nyata. Ngaten, penerjemahanlah. Tentu terutama dalam urusan pengabdian masyarakat, ya, urusannya adalah urusan pengembangan masyarakat dan tentu juga pengembangan nilai-nilai keUGM-an, ya, jati diri, Pancasila dan lain sebagainya itu
Dewan Guru Besar wajib untuk berpikir itu. Misalkan kita berpikir tentang kedaulatan pangan, ya, kita harus berpikir tentang pengembangan pariwisata. Kita harus berpikir juga bagaimana akses pendidikan bagi teman-teman yang tidak pernah bisa mengakses pendidikan di UGM ini. Adilkah, berkerakyatankah UGM ini kalau tidak ada mahasiswa atau calon mahasiswa yang bisa masuk dari pojok timur atau pojok barat misalkan. Ini kan menjadi apa? Dalam bahasa kami menjadi tidak adil, menjadi dolim. Karena apa? Kita mencanangkan ya sebagai universitas kerakyatan, universitas nasional, universitas perjuangan, kok sulit dimasukin teman-teman dari pojok barat, pojok timur, ya, pojok selatan, pojok utara kok sulit. Nah, ini kan berarti sama aja dengan bohong. Nah, itu bagaimana kita bisa memelihara itu sebagai komitmen kebangsaan. Ini. Baik, Prof. Tadi dikatakan bahwa Dewan Guru Besar selain menjadi penasihat secara internal, juga diharapkan bisa menyumbangkan pemikiran untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, menurut Dewan Guru Besar UGM saat ini, apa persoalan kebangsaan atau kenegaraan yang paling serius memerlukan perhatian UGM? Terutama tentang karakter hidup, ya. Karakter hidup masyarakat itu jauh sekali, atau masih kita harus dari waktu ke waktu kita tidak boleh bosan untuk membangun jati diri bangsa, ya, menekuni values itu. Kalau kita sudah meyakini tentang satu tata nilai, mari kita perjuangkan, dan para pemimpin bangsa ini wajib menjaga nilai-nilai itu termuat dalam segala aspek kehidupan kita. Ya. Misalkan urusan kejujuran, urusan integritas. Saya kira kita masih harus mengembangkan terus dari waktu ke waktu, ya. Dari waktu ke waktu secara dinamis, bahwa urusan transparansi, urusan keterbukaan, urusan kejujuran, ini dari waktu ke waktu harus kita bangun terus. Bagaimana itu kita bisa menjalankan proses bernegara. Satu hal yang sangat menarik, kadang-kadang begini, Pak Abang. Perundang-undangan itu kami geli sekali ketika membaca komentar atau catatan dari MK. Undang-undang itu sudah didok oleh DPR, catatannya sederhana, prosesnya tidak berjalan sebagaimana yang diidealkan dalam tata perundangan Indonesia. Apa itu? Misalkan konsultasi publik, ya, ini kan sederhana, konsultasi publik. Jadi kalau banyak undang-undang yang oleh MK didok, ya, di bredel, apakah seluruhnya atau bagian-bagian dari pasal, itu kan karena prosesi perumusannya itu tidak mengikuti asas-asas yang sudah ditekankan dalam prosesi standar penyusunan landasan legal. Ya. Saya bisa mencontohkan beberapa hal, ya, misalkan undang-undang sumber daya air, ya, yang saya terlibat betul, ya, undang-undang sumber daya air, ya, undang-undang sumber daya air. Itu ketika undang-undang itu lahir tahun 2004, ini agak lama, ya, tapi waktu itu saya mengikuti mulai dari draftingnya, ya, yang undang-undang yang problematik terakhir saya juga ikut aktif bersama teman-teman, ya, yang tua, yang 2004 itu, yang pengairan dulu, ya.
tentang sumber daya air itu sejak terbit sudah kita perkarakan, ya, sudah kita perkarakan dan MK mencatat, ya benar ini, Maksum dan kawan-kawan ini benar, tuntutannya benar. Karena itu kita putuskan bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air ini kita putuskan conditionally konstitusional. Ya, dianggap sah tapi kondisional. Kalau terdapat fakta lapangan yang terukur dan membuktikan kuatnya syaratan Maksum dan kawan-kawan yang memperkarakan di tahun 2005, maka undang-undang ini kita angkat lagi. Kita bredel. Tahun 2014, maaf. Tapi diundangkan di 2015. Tahun 2000 akhir 2014 diperkarakan lagi, persoalannya persis sama. Karena tadi sudah diperingatkan conditionally konstitusional, ketika ketemu fakta yang benar itu MK gampang. Dok, gitu aja. Undang-undang itu dibredel. Nah, itu menyedihkan sekali. Undang-undang itu dibredel menjadikan sekali. Ketika itu dibredel, maka kembali ke Undang-Undang tentang pengairan tahun 71. Hari gini landasannya adalah Undang-Undang tahun 71. Ya, kok orang tahun 45. Nah, itu kan sama sekali tidak relevan. Nah, sampai sekarang tidak terumuskan undang-undang itu karena tarik ulur di DPR. Ya. Tetapi ada hal yang fatal, prosesnya tidak jalan dengan baik. Ya. Apa toh intinya? Undang-undang itu inti persoalannya adalah ya, menggeser status komoditas sumber daya air itu. Air itu tadinya berstatus sebagai komoditas sosial, di undang-undang itu dinyatakan sebagai komoditas ekonomi. Saya sebagai Waketum PBNU mudah sekali mengajak teman-teman protes. Kiai-kiai kita kumpulkan, kita ajak bicara, Maksum, tidak ada seorang pun dari kami yang ahli hukum, yang ahli ekonomi, juga tidak ada yang ahli irigasi. Saya sebagai Waketum PBNU mengarahkan ke Kiai, ini gini, katanya komoditas sosial, tadi menjadi komoditas ekonomi. Apa artinya? Wudu itu gratis tadinya. Suatu saat nanti wudu itu bayar. Kalau wudu sedikit airnya tidak apa-apa. Bayangkan kalau mau tahajud, mandi. Bangun tengah malam, mandi. Itu kan airnya banyak. Karena harus mandi junub dulu untuk bisa tahajud. Ya, kenapa? Lah, habis kelon. Ya, itu kan mahal. Mosok sholat bayar mahal. Ya, kalau cuma satu. Kalau 4. Ya, tiap hari mandi junub, tiap hari mahal. Nah, bedanya apa? Ya, bedanya apa? Ya, sebenarnya tidak hanya undang-undang itu aja, undang-undang koperasi sekarang juga banyak. Ya, undang-undang pangan, undang-undang koperasi, undang-undang penelistrikan, ya, minerba, banyak yang diperkarakan oleh MK. Nah, yang saya full mengalami sampai memperkarakan itu, ya, itu oleh sumber daya air. Undang-undang yang terakhir itu pun sekarang sudah ke MK, sebetulnya di perjalanan sudah kita peringatkan. Undang-undang Cipta Kerja, ya, UUCK, kan sekarang diran sama MK, ya, terlepas dari kontroversinya, tapi secara legal ketika direm dengan MK berarti ada persoalan, ya, persoalannya terutama pada tingkat proses. Kemudian teman-teman dari DPR datang ke beberapa universitas untuk konsultasi publik. Wes dadi kayak konsultasi. Ya. Karena catatan dari MK yang paling penting adalah prosesi perumusan undang-undangnya tidak dijalankan dengan baik. Ya, sampai saya di demo, ya teman-teman, karena statement saya diungkapkan oleh Ketua Umum PBNU Kiai Said 10 Oktober 2021 pada saat RUU itu didok menjadi undang-undang. Ya. Saya punya statement sejak April, ya 28 April dalam
acara dengan teman-teman, ya kita diskusi. Komentar saya sederhana, ya RUU ini syarat dengan kedaliman. Kalau syarat dengan aneka kedaliman, yo tidak perlu dilanjutkan lah. Statement saya seperti itu. 10 Oktober diungkap oleh Ketum PBNU Kiai Said. Rame karena pada saat itu pas banyak demo. Ketum PBNU mengeluarkan statement persis seperti statement saya itu. Nah, saya diperkarakan oleh teman-teman, ya. Tetapi kemudian statement Kiai Said harus landai supaya tidak ketemu statement yang keras itu dengan protes-protes teman-teman di jalan. Nah, ini peringatannya sudah keras. Catatan MK yang paling penting adalah tidak mengindahkan prosesi penyusunannya. Baru setelah itu ada yang datang ke UGM, datang ke Undip, datang kemana, roadshow untuk konsultasi publik. Wes kasep. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang, A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR, pasti BTN. UGM luar biasa. Artinya tidak seperti mesin pendidikan yang sekedar menghasilkan alumnus, tetapi juga memikirkan secara serius mengenai masalah bangsa dan negara. Nah, sekarang pertanyaan saya, karena perguruan tinggi yang luar biasa, maka yang mimpin juga harus luar biasa. Sekarang UGM sedang mencari rektor. Oh ya. Jadi kira-kira seperti apa yang ideal untuk UGM ini? Jelas catatan kami dalam sosialisasi, ya. Kami sebagai panja, catatan kami sebagai panja yang kita tonjolkan salah satunya adalah kebesaran UGM dalam mengawal nilai-nilai kebangsaan itu. Apa itu? Jati diri UGM, ya. Jati diri UGM yang 5 butir itu harus difahami betul oleh calon rektor. Kalau itu tidak dipahami, lewat dari rektor piye? Tidak tahu UGM itu berarti, kalau tidak pahami itu berarti tidak akan bisa menjalankan UGM karena akan konflik dengan karakter asli UGM-nya. Lah, ini yang ketika kita menjaring ini dari unsur-unsur banyak itu tentu jati diri ini harus menonjol. Itu kalau itu bukan tuntutan panja, itu tuntutan publik lah, ya, tuntutan publik UGM yang dirumuskan oleh panja. Jadi dalam advertensinya jati diri ini menonjol sekali, ya. Kita lihat ada pengumuman calon rektor mencari kader terbaik untuk menjadi rektor UGM yang mengawal nilai-nilai ke-UGM-an itu. Jadi itu jelas, baik itu nanti teraplikasikan internal maupun sampai ke urusan eksternalnya dalam mengawal perjalanan kebangsaan. Saya kira itu tuntutan publik UGM, bukan hanya panja. Ya. Sekarang ada
ada kalangan atau pihak-pihak yang mempersoalkan proses untuk menjadi guru besar yang profesional itu dianggap berat persyaratannya, tetapi justru sekarang pemerintah memberi kesempatan kepada profesor-profesor kehormatan yang dicurigai itu politis sifatnya. Nah, gimana, Bro? Kami Dewan Guru Besar sudah membangun policy brief, ya, untuk mensikapi tentang aneka guru besar itu. Kami bersikukuh bahwa guru besar di UGM ya guru besar yang kita punya sekarang ini. Paling pol, the first priority, paling pol, kalau ada guru besar yang di luar yang standar yang kita miliki sekarang ini, itu emeritus. Sudah paling pol itu. Ya. Sekarang emeritus belum formal, tapi kalau toh mau memperkuat barisan guru besar emeritus, ya. Nah, bagaimana dengan kualifikasi tertentu, dengan persyaratan administrasi tertentu, pensiunan guru besar UGM bisa diperpanjang penugasannya melalui mekanisme kepegawaian yang kita nilai, dan itu masih kita rintis dari hari ini. Jadi kami dari aneka versi itu kami sampai hari ini menolak, ya, kami menolak. Tetapi tolakan itu tentu jatuhnya saran pada universitas, ya. Jadi karena untuk isu-isu strategi seperti itu, apa yang bisa kita lakukan adalah memberikan saran kepada pimpinan universitas dan mengkomunikasikan itu kepada forum Dewan Guru Besar. Ya. Kita punya Persatuan Guru Besar Nasional itu ada 3, ya. Asosiasi Profesor Indonesia itu umum sifatnya, ya, Asosiasi Profesor Indonesia (API). Yang kedua adalah Forum Dewan Guru Besar, ya. Forum DGB. Masing-masing universitas ada yang sudah punya, ada yang belum. Dewan Guru Besar itu bergabung, ya, bersilaturahim, membangun asosiasi resmi tidak resmi. Kalau kita sendiri itu sangat resmi, Forum Dewan Guru Besar. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, kemudian Dikti Kementerian memfasilitasi ada majelis guru besar, ya, majelis Dewan Guru Besar PT Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, PTNBH, ya, PTNBH pakai BH, Pak, ya. Jadi yang berbadan hukum artinya apa? Yang pakai BH itu, yang sekarang dalam anggota itu ada 12. Undip, UGM, kemudian ITB, IPB, UI, ada 12, UNER, ITS 12. Kemudian UNHAS masuk. Kemudian mutakhir ini tambah yang belum resmi gabung dalam majelis itu, Brawijaya, ya, ada beberapa yang sudah tambah 3, ya, tambah 3 jadi nanti 15. Karena apa? Jumlah perguruan tinggi negeri ber-BH itu akan tambah terus, ya. Nah itu difasilitasi dalam satu forum majelis yang kami selalu mengkomunikasikan. Nyaris semuanya sepakat no way, ya, untuk urusan macam-macam itu, ya. Jadi UGM tentu paling keras, ya, UGM tentu paling keras, ya. Ini tadi saya memimpin pengukuhan guru besar, jumlah guru besar kita, ya, itu hari ini, ya, itu 352, ya,
Banyak sekali sudah. Ya. Tadi saya baca yang pengukuhan tadi itu Profesor nomor 352 dari profesor aktif juga. Ya. Yang sudah pensiun banyak sekali. Indonesia. Baik, Prof. Nah, Prof, pertanyaan terakhir begini. Tadi UGM ingin memperkuat jati diri. Ada 5 nilai utama. Itu kalau mensosialisasikan kepada sivitas akademika yang masih di dalam kampus tentu lebih sederhana. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengontrol atau mengingatkan bagi alumni yang sudah jauh dari kampus? Nah, dalam forum-forum misalkan Dewan Guru Besar selalu diseminasi tentang nilai-nilai itu. Dan itu kita kampanyekan kepada seluruh sivitas akademika, termasuk para alumni. Ya, termasuk para alumni. Apa program Dewan Guru Besar yang hari ini sudah masuk putaran ke 7 nanti sore, ya. Nanti sore, kemudian yang Profesor Staryo itu tanggal 27 itu ke-8, apa? Diseminasi itu kita kampanyekan ke seluruh cabang agama. Mereka bisa sharing itu dan kita menyebutnya pemikiran bulak jemur. Ya. Nanti sore temanya tidak hanya tentang nilai-nilai yang 5 tadi, tapi juga ilmu pengetahuan. Ya. Nanti sore apa? Nanti sore adalah beberapa pemikir teknologis, ya. Kita undang untuk seminar, ya. Dengan tema menyongsong Indonesia Maju 2045, ya, di tahun emas. Nanti melihat dalam perspektif sains dan teknologi, ya. Tempo hari sosial humaniora, kemudian agro, ya, kemudian berbicara tentang universitas sebagai pusat kebudayaan. Ini kita share terus, ya, sebagai universitas kebangsaan. Untuk isu Pancasila itu sudah muncul berkali-kali, ya, sudah muncul berkali-kali. Kalau kita berbicara Pancasila pasti nyerempet ke identitas yang lain. Nah, ini sebenarnya itu kita buka, ya, sebesar-besarnya. Tentu kita harus dari dini mendiseminasikan itu, mensosialisasikan itu kepada sivitas akademika. Mahasiswa baru harus kita ajak merenung tentang itu. Pendidikan Pancasila harus mengikat, mereka harus tahu itu, ya. Kemudian daya afeksinya tentu terbatas, tetapi kita harus berpikir dinamis, dari waktu ke waktu harus kita perbaiki, ya. Jadi kalau pemahamannya mudah lah, ya, tahu teorisasi Pancasila itu mudah sekali. Tetapi bagaimana itu berpengaruh terhadap perilaku, nah itu penting sekali. Tapi itu proses dinamis yang tidak kenal waktu, sampai kapanpun itu selalu relevan untuk kita bicarakan dan kita perkuat. Dan saya yakin Pak Bambang dan kawan-kawan, para alumni di mana-mana itu menyambut baik ideologi itu, ya, ideologi tentang 5 jati diri itu menyambut baik, dan sampai batas tertentu pasti mengawal itu di dalam pergaulannya, dalam kedinasannya, dalam profesinya masing-masing, karena kebanggaan akan UGM itu pasti mengawal itu bareng-bareng dengan kami yang di UGM. Tetapi tentu dari waktu ke waktu harus kita ajak untuk mereview. Seperti misalkan melihat undang-undang itu Pancasila tidak toh? Nah, misalkan begitu. Itu seperti undang-undang sumber daya air, sederhana sekali. Sumber daya air itu persoalannya tidak beda dengan undang-undang yang diperkarakan sampai sekarang. Karena apa? Undang-undang itu berseberangan dengan nilai Pancasila. Masuk sih
hajat hidup orang banyak, air itu kok distatuskan sebagai komoditas ekonomi, ya, nah itu kan sudah dolimnya dolim. Nah, intisarinya hanya di situ saja. Tapi kegigihan kita untuk melihat itu, apakah kita di DPR atau di Pak Bambang punya pengalaman banyak di parlemen, ya, apakah nilai-nilai itu disuarakan oleh teman-teman dari UGM atau enggak? Bahwa ini Pancasila atau tidak? Saya kira akan selalu membekali hati nurani Sivitas Akademika UGM. Ya, dalam transaksi politik ini lain lagi soalnya. Dalam transaksi politik kadang-kadang urusannya kan menang dan kalah, ya, urusannya menang dan kalah. Tetapi I do believe bahwa semua alumni Gajah Mada meyakini betul nilai-nilai jati diri itu jatuh pada implementasinya harus beradu dalam kiprah-kiprah politik dengan orang lain dan tentu dengan segala konsekuensinya. Itu nanti keputusannya adalah keputusan politik. Lah ini tidak mengurangi, ya, tidak mengurangi idealisme, ya, karena dalam perkarakan undang-undang sumber daya air, kami juga bekerja sama dengan teman-teman di dalam. Maksum, ini saya sepakat dengan pikiran sampean, tapi ini kan proses politik. Jadi kalau sudah proses politik itu suara itu terbelah pro dan kontra. Jadi nyaris di banyak undang-undang pangan, di irigasi, di pertanian, saya agak aktif di situ. Agraria, yang terakhir UCK tadi, ya, sampai membingungkan teman-teman di istana, begitulah. Yeah. Jiwa seluruh bangsaku. Terima kasih sekali, Prof. Saya terima kasih sekali. Yeah. Waktunya terbatas. Sekali lagi terima kasih Profesor Dr. Insinyur Muhammad Maksum, MSI, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada. Banyak sekali yang kita serap. Sekali lagi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Bang. Terima kasih, Prof. Masih kembali. Yuk.